Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sudah hampir tengah malam saat Lia melangkah keluar dari rumahnya. Udara dingin menggigit kulit, namun dia tak merasa risih. Malam itu seolah mengundang sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rumahnya yang terletak di pinggiran kota itu selalu terasa sunyi, bahkan lebih sepi dari biasanya. Hanya ada suara angin yang sesekali berdesir, namun tidak ada satupun lampu yang menyala di sekitar jalanan. Lia menatap jam tangannya. Jarum jam hampir menunjuk angka 12. Hari ini adalah hari yang sudah dia tunggu-tunggu, meski dengan perasaan campur aduk. Sejak beberapa minggu terakhir, dia merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Terkadang, di malam hari, dia merasa seperti ada yang mengawasi, seperti ada sesuatu yang menunggunya di balik bayang-bayang kegelapan. Tetapi, siapa yang akan menunggunya? Tidak ada siapa-siapa, bukan? Ini mungkin hanya kecemasan belaka, gumamnya, mencoba menenangkan dirinya. Namun, suara detak jantungnya yang semakin cepat menunjukkan bahwa perasaan itu tidak sepenuhnya salah. Sebelumnya, Lia telah menerima pesan singkat yang tidak dikenalnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Waktu penjemputanmu tiba. Lia mencoba mencari tahu siapa pengirimnya, tetapi nomor tersebut tidak terdaftar di kontak ponselnya. Dia mengabaikannya pada awalnya, namun pesan itu terus muncul berulang kali, hampir setiap malam. Tidak hanya satu kali, tapi 2, 3 kali. Kegelisahan semakin merasuki dirinya. Apa yang dimaksud dengan penjemputan? Siapa yang menjemputnya? Pemikiran-pemikiran itu berputar dalam benaknya seiring langkahnya menuju tempat yang telah disebutkan dalam pesan. Di ujung jalan, ada sebuah rumah tua yang tak terawat. Sudah lama ditinggalkan dan dikelilingi oleh pagar yang hampir roboh. Rumah itu sepertinya kosong, namun entah kenapa, malam ini, ia merasa seperti ada yang mengundangnya. Saat Lia tiba di depan gerbang rumah tersebut, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada aroma bunga yang khas. Padahal di sekitar tempat itu tidak ada bunga yang mekar. Suara angin berdesir seakan membawa bisikan yang tidak bisa dipahami, dan tubuh Lia terasa kaku seketika. Sesuatu menyambutnya di sini. Sesuatu yang tidak bisa dia lihat, namun dapat dirasakannya. Dia melangkah lebih dekat. Tangan terasa dingin meski cuaca tidak terlalu buruk. Gerbang rumah tua itu terbuka perlahan, seakan menunggu kehadirannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Suara itu lembut, namun sangat jelas. Lia. Suara itu seolah datang dari dalam dirinya, namun tetap asing. Seperti ada sesuatu yang berbicara tanpa bersuara, sesuatu yang tak bisa dia hindari. Waktumu telah tiba. Masuklah. Lia menelan ludah. Napasnya semakin berat. Dia ingin berlari, tapi kakinya seperti terikat. Dalam kebingungannya, dia melangkah memasuki rumah itu, seolah dipaksa oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Begitu melangkah masuk, pintu belakang rumah itu perlahan menutup dengan sendirinya, menyisakan hanya suara lirih yang bergema di dalam ruang kosong itu. Pikirannya kacau. Dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan seperti ini sudah pernah dirasakannya sebelumnya. Sebuah perasaan yang mengingatkan pada hari-hari yang telah berlalu, pada masa lalu yang tak bisa dia lupakan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh sedikit cahaya dari bulan yang menembus melalui jendela-jendela pecah. Lia merasa seolah-olah berada di tempat yang bukan miliknya, seolah rumah itu bukan hanya terbengkalai, tetapi juga telah melupakan segala sesuatu yang pernah ada di dalamnya. Aroma bunga yang sama masih terasa di udara, namun kini disertai dengan bau lembab yang membuat dada Lia sesak. Dia mencoba menenangkan diri, berusaha mengingat kembali pesan yang diterimanya. Waktu penjemputanmu tiba. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada petunjuk atau alasan mengapa dia berada di sini. Hatinya berdebar semakin cepat. Apakah ini semua hanya permainan pikirannya? Atau ada yang jauh lebih besar yang sedang menunggunya? Di depan Lia, sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi terbuka. Lantai kayu yang berderak menambah kesan menyeramkan saat dia melangkah maju. Di tengah ruangan itu, sebuah kursi tua berdiri tegak.
Kursi itu tampak usang, dengan kain pelapis yang sudah robek di beberapa bagiannya. Di atasnya, sepotong kain putih tergeletak, seolah menunggu untuk disingkap. Namun, Lia merasa seolah kursi itu mengundangnya untuk duduk. Keinginan untuk mengetahui apa yang ada di balik semua ini semakin kuat. Perlahan, Lia mendekati kursi itu. Begitu jaraknya hanya beberapa langkah lagi, pintu di ujung ruangan terbuka dengan sendirinya. Suara itu begitu keras, seolah ada seseorang yang dengan sengaja membukanya. Lia berhenti sejenak, merasa ada yang mengawasi dari balik pintu yang terbuka lebar itu. Dengan hati-hati, Lia melangkah menuju pintu yang terbuka. Suasana semakin mencekam. Langkah kakinya semakin berat. Setiap detik terasa seolah ada yang mengatur jalannya waktu. Begitu dia memasuki pintu tersebut, sebuah ruangan gelap menyambutnya. Tidak ada perabotan, hanya dinding kosong yang berwarna gelap dan bau tanah yang menyengat. Di tengah ruangan, sebuah meja besar dengan sebuah foto tergeletak di atasnya. Foto itu tampak sangat lama, warnanya sudah memudar. Lia mendekat dan memungutnya. Foto itu menampilkan sekelompok orang yang tersenyum bersama, namun wajah mereka kabur dan tidak dapat dikenali dengan jelas. Di tengah foto, ada seorang wanita muda yang tersenyum lebar. Wajahnya samar namun ada sesuatu yang familiar. Lia merasa seperti mengenali wanita itu, meskipun dia tidak tahu siapa. Saat matanya menyusuri foto itu lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah wanita di dalam foto itu mulai memudar, dan seketika itu pula suara lembut kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Lia, kamu tidak bisa lari darinya. Lia terkejut. Foto itu jatuh dari tangannya dan hancur berkeping-keping di lantai. Dia terkejut bukan hanya karena suara itu, tetapi juga karena kata-kata yang terdengar begitu akrab. Dia merasa tubuhnya terseret ke suatu tempat, ke masa lalu yang tidak bisa dia lupakan. Pikirannya mulai kacau, dan saat itu juga, bayangan samar mulai muncul di depan matanya. Sosok wanita yang ada di foto kini tampak berdiri di hadapannya. Wajahnya kabur. Namun Lia bisa merasakan matanya yang menatap tajam, seolah-olah menunggu jawaban. Siapa? Siapa kamu? Lia berusaha bertanya. Suaranya gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Namun, dengan gerakan lambat, dia mengulurkan tangannya ke arah Lia. Tangan itu tampak begitu dekat, namun juga terasa begitu jauh. Seiring dengan itu, Lia merasakan ketakutan yang luar biasa. Seolah ada sesuatu yang mengikatnya untuk tidak bisa bergerak. Jantungnya berdebar kencang, dan perasaan asing yang semakin kuat membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Tiba-tiba, ruangan itu mulai berputar. Dinding-dindingnya menghilang, dan Lia merasa dirinya dibawa ke tempat lain. Waktu menjadi kabur, dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Sosok wanita itu kini semakin mendekat. Namun wajahnya semakin kabur, seperti tersapu oleh kabut tebal. Sebelum Lia bisa menyadari sepenuhnya, suara itu kembali terdengar. Waktu penjemputanmu telah tiba, Lia. Tidak ada yang bisa menghindar. Dengan kata-kata itu, Lia merasakan tubuhnya terseret lebih jauh, seakan dia dipaksa untuk mengikuti takdir yang tidak bisa dia hindari. Kemana arah tujuannya, dia sendiri pun tidak tahu. Tetapi satu hal yang jelas, segala yang terjadi malam itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah menunggu cukup lama untuk tiba di hadapannya. Lia terbangun dengan napas terengah-engah. Matanya terbuka perlahan, namun sekelilingnya masih gelap. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi rasanya begitu berat. Dada terasa sesak, dan otot-ototnya kaku. Untuk beberapa detik, Lia hanya bisa diam, berusaha memahami apa yang terjadi, mencoba mengingat kembali segala hal yang baru saja terjadi. Pemandangan yang ada di depannya tak dapat dikenali. Ruangan itu tampak lebih terang, meski tak ada sumber cahaya yang jelas. Dinding-dindingnya memancarkan warna pucat yang tidak alami, dan lantai yang terbuat dari batu seakan berkilau dalam keheningan itu. Tidak ada suara, hanya rasa hampa yang mengelilinginya. Di mana ini? Lia bergumam pelan. Dia bangkit perlahan, dan saat matanya mulai terbiasa dengan gelap,
Dia menyadari bahwa ruangan ini berbeda dari rumah tua yang dia kunjungi sebelumnya. Di sekitar dinding, ada pintu-pintu kecil yang tersembunyi, seolah bersembunyi dari pandangan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian yang terasa mencekam. Seketika, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, dan kali ini terasa sangat dekat di telinganya. "Elia, waktu penjemputanmu telah tiba." Suaranya lembut, namun setiap kata yang diucapkan terasa berat, seperti sebuah kutukan yang tak bisa dibantah. Elia menoleh, mencari asal suara tersebut, namun tidak ada sosok yang terlihat. Hanya ruang kosong yang menunggu. "Siapa kamu? Apa yang kau inginkan dariku?" Elia mencoba berteriak. Suaranya terdengar serak. Namun, jawaban hanya datang dalam bentuk bisikan yang semakin lama semakin jelas. "Kamu sudah lama dinanti, Elia. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir." Elia menggenggam dadanya, mencoba menenangkan diri, namun napasnya semakin cepat. Dia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar dari yang dia bisa pahami. Tidak hanya pesan-pesan misterius yang diterimanya, tetapi juga perasaan ini, perasaan seolah-olah dia berada di tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan langkah-langkahnya. Dia mulai meraba dinding di sekitarnya, mencoba mencari pintu keluar. Ketika jari-jarinya menyentuh salah satu pintu kecil yang ada di dekatnya, terasa ada getaran halus yang menjalar di seluruh tubuhnya. Seperti ada energi yang terpancar dari balik pintu itu, sesuatu yang mengundang rasa takut dan sekaligus rasa penasaran. Tanpa berpikir panjang, Elia membuka pintu tersebut. Sesaat setelah pintu terbuka, hawa dingin yang tajam menyergapnya, dan dia merasa seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Ruangan di balik pintu itu bukan lagi tempat yang bisa dia kenali, melainkan sebuah lorong panjang yang mengarah ke kegelapan. Dengan langkah ragu, Elia melangkah masuk, menelusuri lorong yang semakin sempit. Di sepanjang dinding lorong, ada gambar-gambar yang tidak familiar. Gambar wajah-wajah yang tampak terluka, wajah yang terlihat terperangkap dalam suatu penderitaan yang abadi. Gambar-gambar itu bergerak seiring dengan langkah Elia, seolah hidup dan mengamatinya. Ketika dia hampir mencapai ujung lorong, sebuah suara bergema dari dalam kegelapan. "Elia, kamu harus memilih." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di depan Elia, menyilaukan matanya. Elia terhenti sejenak. Matanya terpejam seiring dengan cahaya yang semakin menyilaukan. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya sudah berada di sebuah ruangan yang berbeda. Ruangan itu lebih besar, dengan langit-langit tinggi yang hampir tak terhingga. Di tengah ruangan, ada sebuah meja batu besar. Di atasnya terletak sebuah kotak kayu tua yang tampak sangat berat. Kotak itu terkunci rapat, dan hanya ada satu kunci yang tergeletak di atas meja, dengan seutas tali yang mengikatnya. "Pilih, Elia. Pilihlah sebelum waktumu habis." Suara itu kembali terdengar, lebih tegas kali ini. Elia menatap kunci tersebut, kebingungannya semakin menjadi. Apa yang harus dia pilih? Kunci itu? Kotak itu? Apa yang ada di dalamnya? Dan yang lebih penting, mengapa semua ini terjadi padanya? Tanpa sadar, tangan Elia meraih kunci itu. Ketika jemarinya menyentuh logam dingin, sesuatu dalam dirinya terasa berubah. Tiba-tiba dia merasa seperti sudah mengetahui jawabannya, meskipun tidak tahu persis apa yang dia hadapi. Namun, ketika Elia menggenggam kunci itu dengan erat, sebuah suara terakhir terdengar. "Jangan salah langkah, Elia. Tak ada jalan kembali." Dengan suara itu, Elia merasa seolah-olah seluruh dunia di sekitarnya bergetar. Semua pilihan yang ada di hadapannya terasa begitu besar, begitu penuh dengan konsekuensi yang tak bisa dibatalkan. Kini, dia tahu, penjemputan itu bukan hanya sebuah kejadian, tetapi juga pilihan yang harus dia buat, keputusan yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Elia menggenggam kunci itu lebih erat. Rasanya seperti ada kekuatan yang mengalir melalui tangannya. Ruangan besar di sekelilingnya kini tampak semakin mencekam, seakan ruang dan waktu sendiri tak lagi berlaku. Setiap detik terasa seperti sebuah ujian yang harus dia jalani, namun pilihan yang harus dia ambil tetap membebani pikirannya.
Kunci itu terasa dingin, seolah terbuat dari logam yang lebih tua daripada dunia itu sendiri. Lia merasa ada sesuatu yang sangat penting di balik kotak itu, dan di satu sisi, dia merasa terhubung dengan kotak tersebut. Seperti itu adalah bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Namun, di sisi lain, suara-suara yang berbisik di telinganya mengingatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tak terduga. Lia, waktumu hampir habis. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih mendalam, seperti menggema di seluruh ruangan. Ketika Lia menatap kunci itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang mendalam berusaha menyentuh jiwanya. Dia tahu bahwa apa yang ada di dalam kotak itu adalah kunci untuk mengakhiri semuanya. Namun, apakah dia siap? Apa yang akan terjadi setelahnya? Suara yang terdengar sebelumnya kini berubah menjadi sebuah desahan panjang, seperti berasal dari kedalaman dunia yang tak terlihat. Seiring dengan itu, mata Lia tertuju pada kotak yang terletak di atas meja batu. Dari dalam kotak itu, ada cahaya samar yang mulai memancar, memberikan petunjuk akan apa yang ada di baliknya. Namun, tidak ada kata-kata, hanya cahaya dan keheningan yang semakin menghimpit. Dengan langkah berat, Lia melangkah mendekat ke meja. Kunci di tangannya terasa semakin berat, seolah menjadi penentu jalan yang akan diambilnya. Dia tahu, saat itu, tidak ada jalan mundur. Apapun yang ada di balik kotak itu akan menjadi akhir dari segalanya. Tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk mereka yang menunggunya. Tangan Lia tremor saat ia mendekati kotak itu, memasukkan kunci ke dalam lubang kunci yang terbuat dari logam gelap. Ketika dia memutarnya, suara berderak terdengar, dan seiring dengan itu, tutup kotak itu terbuka perlahan. Sebuah angin dingin menerpa wajahnya, dan sesaat setelah tutup kotak terbuka, sebuah bayangan hitam yang gelap pekat keluar dari dalamnya, meluncur dengan kecepatan yang tak terduga. Lia terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun bayangan itu tidak berhenti. Seperti kekuatan tak tampak, bayangan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, berputar-putar di sekeliling ruangan. Suara bisikan dan tawa halus terdengar, mengisi setiap sudut ruangan dengan gema yang tak berujung. Tidak, tidak! Lia berteriak, merasakan ketakutan yang luar biasa meresap ke dalam dirinya. Apa ini? Apa yang terjadi? Bayangan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba, bayangan itu membentuk sebuah sosok. Sosok itu tampak kabur, namun seiring dengan kedekatannya, Lia bisa melihat bahwa sosok itu memiliki wajah yang tak asing, wajah wanita yang pernah dia lihat dalam foto sebelumnya. Wajah yang dulu samar kini terlihat jelas, meski matanya kosong, seolah menatap Lia dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti. Saya, Lia tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Sosok itu hanya diam, dan sebuah suara yang dalam dan berat kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Waktu penjemputanmu telah tiba, Lia. Tidak ada jalan lagi. Dengan kata-kata itu, sosok wanita itu mengulurkan tangan, dan tiba-tiba, Lia merasa tubuhnya terangkat, diseret ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Dia merasa seolah-olah dia tidak lagi berada di dalam ruang ini, tetapi melayang di antara dunia yang tak bisa dilihat, berada di tempat yang penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya, sosok itu berbicara lagi. Suaranya serak dan jauh, tetapi tetap jelas di telinga Lia. Apakah kamu siap untuk bertemu dengan masa lalu yang telah lama terlupakan? Saat itu, Lia merasa seluruh tubuhnya seperti dibekukan. Kenangan tentang masa lalu, tentang hidupnya yang penuh dengan ketakutan dan kebingungannya, tiba-tiba muncul begitu jelas dalam pikirannya. Dia melihat wajah orang-orang yang dia cintai, melihat dirinya yang dulu, saat segala hal tampak biasa. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya yang tidak bisa ia pahami. Sebuah rahasia yang datang bersama dengan pesan-pesan misterius yang selama ini mengganggunya. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya terang menerangi sekelilingnya, dan semua terasa sangat jelas. Lia sadar bahwa yang menunggunya bukanlah akhir, tetapi sebuah keputusan besar yang harus dia buat. Semua yang terjadi, semua peristiwa yang membawa dia ke titik ini, adalah bagian dari perjalanan yang harus dia jalani. Akhirnya, dia mengerti bahwa dia tidak hanya sedang dijemput oleh sesuatu yang tak tampak,
tetapi oleh takdir yang sudah lama direncanakan untuknya. Dan saat itu, saat sosok wanita itu mengulurkan tangannya sekali lagi, Lia tahu bahwa saat penjemputan itu benar-benar tiba, tak ada yang bisa lari dari waktu yang telah ditentukan. Dengan napas yang dalam, Lia menggenggam tangan sosok itu, merasakan perubahan yang terjadi. Keputusan telah dibuat, dan takdirnya telah datang. Waktu penjemputanmu telah tiba, Lia. Suara itu mengalun, dan Lia merasakan ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya.